أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak tanggal 1 Zulhijjah kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertahlil La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan kita bertahmid walillahil hamd. Begitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dalam 1 tahun ada hari yang di sisi Allah sangatlah agung. Hari-hari itu adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi malam yang 10. Ibnu Abbas menyebutkan 10 malam yang disebut oleh Allah dalam sumpahnya di awal suratul Fajr adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka kalian perbanyaklah dalam hari-hari itu untuk memperbanyak tahlil la ilaha illallah, memperbanyak takbir Allahu Akbar, dan memperbanyak tahmid walillahil hamd. Bertakbirlah dari sejak awal tanggal 1 sampai dengan 10 agar takbir-takbir kita sampai ke langit, agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Allah tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua problem kita menjadi kecil saat kita bertakbir Allahu Akbar. Urusan keluarga kita menjadi kecil saat kita bertakbir Allahu Akbar. Walitukabbirullah, kata Allah, agar kalian semuanya mengagungkan Allah. Bertakbir, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya 10 hari Allah Subhanahu wa taala meminta pada umat ini melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan petunjuk itu untuk kita semuanya dalam 10 hari ini agar kita senantiasa memperbanyak takbir. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah. Yang demikian itu barang siapapun juga yang mengagungkan syiar Allah. Allahu Akbar sebagai lambang kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min taqwal qulub. Sungguh yang demikian itu muncul dari keikhlasan hati kita. Siapa yang berani untuk mempertontonkan dirinya isyhadu bi anna muslimun, kecuali kita orang-orang Islam, kecuali kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang malu-malu. Di zaman sahabat Nabi ada Abdullah bin Umar, di zaman sahabat Nabi ada Abu Hurairah. Mereka dari tanggal 1 awal Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah, ketika mereka masuk ke pasar-pasar, mereka mengagungkan Allah dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Dan ini adalah syiar. Yuk kita agungkan syiar ini. Dan sampai hari ini kita sudah merayakan dan kita sudah salat Idul Adha. Kita punya 3 hari lagi, tanggal 11, 12 dan 13, dan Nabi SAW sunnahkan pada kita agar setiap habis salat kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mendapatkan kabar yang sedang berhaji mereka berada di Arafah. Mereka berwukuf di Arafah. Kata Nabi untuk mereka semuanya, siapa yang selesai di Arafah, mereka tidak berbuat maksiat, tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apa yang Allah larang, maka mereka statusnya hari ini seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Alhamdulillah, mungkin hari ini kita tidak perlu sedih, karena kata Nabi, hari ini adalah hari kalian bersenang-senang, hari kalian makan dan minum. Dan alhamdulillah pada tanggal 9 kemarin kita sudah berpuasa, puasa Arafah, yang oleh Rasulullah, kata Nabi SAW, dengan berpuasa Arafah, semoga dosa kita tahun yang lalu dan dosa kita akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa 2 tahun
diampunkan dengan berpuasa 1 hari. Dan itulah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Setiap Idul Adha kita diingatkan iman tentang buahan, tentang ibadah haji dan juga tentang Idul Adha. Tentang ibadah haji, jemaah haji masuk tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, yaitu ketika tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian hari ke-9-nya mereka berwukuf di Arafah, dan itu bukan cerita baru, melainkan cerita dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang ayah. Tapi sebelum dia menjadi ayah, dia adalah seorang anak dari ayahnya. Walaupun ayahnya tukang bikin patung, tapi kita lihat bagaimana akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Maryam, ceritakanlah kepada umat ini tentang perihal Nabi Ibrahim saat berhadapan dengan ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim pada ayahnya? Dia mendakwahkan ayahnya, dia memberitahu pada ayahnya tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku sayang. Lihat Ibrahim, bukan ujuk-ujuk cerita bagaimana Ismail menjadi Ismail yang rela dikorbankan, rela disembelih oleh ayahnya sendiri. Tetapi kita lihat bagaimana sang ayah Ibrahim memperlakukan ayahnya yang masih kafir itu. Makanya wahai para ayah, wahai sekalian para ayah kaum muslimin, jangan hanya kita mempelajari Ismail bagian Ibrahim, tapi lihat bagaimana Ibrahim dengan ayah yang masih kafir itu, yang belum percaya tentang Tuhannya. Dia berkata pada ayahnya, ya abati, wahai ayahku sayang. Allah sengaja mengabadikan kata Ibrahim pada sang ayah dengan ya abati, bukan dengan ya abi. Apa perbedaan antara ya abati dengan ya abi? Ya abati adalah panggilan sayang anak pada sang ayah. Jika hanya ya abi, wahai ayahku, maka dengan ya abati, wahai ayahku tersayang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang tak bisa mendengar? Kenapa engkau menyembah yang tak bisa melihat? Kenapa engkau menyembah yang tak bisa memberikan apapun padamu, wahai ayah? Ibrahim ingin memperkenalkan Allah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha mendengar. Kemarin saat kita berdoa seharian, dari sejak awal salat zuhur selesai sampai dengan matahari terbenam di waktu maghrib, kita memanjatkan doa kita, Allah maha mendengar. Kata Nabi, khairul doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah. Maka Rasulullah SAW ajarkan pada kita. Jauh sebelumnya Ibrahim menanyakan pada sang ayah, ayah, mengapa ayah menyembah yang tak bisa mendengar? Dan kita alhamdulillah percaya pada Allah yang maha mendengar. Kemarin doa-doa kita sudah kita sampaikan pada Allah. Doa-doa sudah melangit di atas sana. Dan kemudian Nabi Ibrahim bertanya, dan kenapa engkau wahai ayah tidak menjadikan Tuhan yang tidak dapat melihat? Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah sedang melihat kita saat kita mengadakan salat Idul Adha di lapangan ini. Allah Subhanahu wa taala pun melihat kita nanti hewan kurban apa yang kita kurbankan untuknya. Kemudian kata Ibrahim, mengapa ayah menyembah yang tidak bisa memberikan apa-apa padamu, wahai ayah? Sementara kita umat Nabi Muhammad, kita sembah Allah yang memberikan hidup pada kita, yang memberikan nyawa untuk kita, yang memberikan nikmat yang sangat banyak untuk kita, sampai kita bisa hadir di sini, sampai kita bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, wahai ayah, aku khawatir kalau ayah menyembah syaitan, menyembah selain Allah, nanti engkau menjadi orang yang akan disiksa oleh Allah, menjadi orang yang akan disiksa oleh yang maha penyayang. Ibrahim tidak nakut-nakutin ayahnya. Wahai ayahku, andai kau tidak menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kau malah memilih syaitan, kau akan dimasukkan ke neraka, kau akan digantung di api neraka. Tidak demikian bahasa Ibrahim. Kata Ibrahim, ayah, aku khawatir kalau nanti ayah disiksa oleh yang maha penyayang. Kata-kata disiksa sudah menyeramkan, tapi Ibrahim letakkan di situ Ar-Rahman, oleh yang maha penyayang. Begini tutur kata sang Ibrahim anak sebelum dia menjadi ayah dari Ismail alaihissalam. Kemudian panjang dakwahnya untuk ayahnya sampai di akhir kata ayahnya, "Arahibun anta an alihati ya Ibrahim." Ibrahim, engkau benci dengan Tuhan yang ayah sembah? Pergi engkau dari sini wahai Ibrahim. Tinggalkan ayah sendirian. La arjumannak, akan aku lempar kamu nanti pakai batu wahai Ibrahim.
Marah sang ayah. Ketika Tuhannya diceritain tentang bagaimana Tuhannya tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak bisa memberi apa-apa, malah syaitan yang menjadi Tuhannya. Marah sang ayah. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Tapi apa respon Ibrahim ketika dimarahi sang ayah? Kata Ibrahim, qala salamun alaik. Ayah marah pada aku. Ayah suruh aku tinggalkan ayah, wahjurni maliya. Ayah suruh aku pergi dari rumah. Ibrahim katakan, baik ayah. Salamun alaik. Semoga ayah baik-baik aja. Semoga ayah tidak kenapa-kenapa sesudah aku tinggalkan ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan tetap memohonkan ampunan untukmu sang ayah. Inilah sosok Ibrahim yang Allah akan berikan padanya nanti anak yang saleh Ismail. Dia memperlakukan ayahnya sebagai sang ayah, walaupun ayahnya masih kafir, walaupun sang ayah belum ngerti agama, walaupun sang ayah belum berhijrah. Tapi beginilah sosok Ibrahim alaihissalam. Wahai anak-anak muda hari ini, dengan apa cara kalian memperlakukan ayah kalian? Mungkin mereka belum hafal Quran 30 juz, mungkin mereka belum berhijrah, tapi perlakukan ayahmu seperti yang Allah ceritakan tentang Ibrahim memperlakukan ayahnya. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan tetap terus memohonkan ampunan untukmu wahai ayahku. Mengapa Ibrahim sanggup melakukan demikian padahal ayahnya belum mengenal siapa Tuhannya? Apa kata Ibrahim? Innahu kana bi hafiyya. Karena Tuhanku sudah baik padaku ayah. Allah itu sudah baik sama kita. Betapa tidak baiknya Allah. Kita bisa beli pakaian baru, kita bisa datang ke rumah Allah, kita bisa salat berjamaah, kita bisa punya keluarga. Betapa Allah baik sama kita. Dan itu diungkapkan Ibrahim pada sang ayah. Pergilah Ibrahim. Ibrahim meninggalkan sang ayah. Saat itu Ibrahim harus berjauhan dengan ayahnya. Dia belum punya anak. Kemudian kata Ibrahim,